Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Yadifa Official. Pada kesempatan hari ini kami akan membahas latihan soal HOTS P3K tahun 2021 berdasarkan FR tahun 2020. Untuk materi hari ini adalah kompetensi manajerial. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, klik tanda lonceng ya. Semoga bermanfaat. Ini ya foto saya dan ini nama saya. Langsung ya. Soal yang pertama. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di koperasi di instansi Anda. Ani mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Budi. Hal dilakukan oleh Ani dengan alasan Budi mempunyai hutang ke Ani dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang, padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika Anda pada kondisi tersebut, yang akan Anda lakukan dalam menghadapi Ani adalah A. Mencoba menasihati Budi untuk membayar ke Ani langsung. B. Memberi gambaran tentang keuangan Budi tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. C. Anda tidak akan memberitahu jumlah uang Budi. D. Memberitahu Ani jumlah uang Budi dengan pertimbangan Ani betul-betul membutuhkan uang tersebut. E. Mendorong Ani untuk menagih karena Anda tahu Budi mempunyai uang di simpanannya. Apa teman-teman jawabannya? Oke, jawabannya yang paling tepat adalah C. Anda tidak akan memberitahu jumlah uang Budi. Pembahasan. Karena hal itu merupakan hal privasi seorang anggota masing-masing. Kita tidak punya hak menyampaikan jumlah simpanan anggota ke orang lain tanpa persetujuan yang bersangkutan. Soal selanjutnya nomor 2. Ada 3 lembar uang 100.000 yang jatuh di jalan tanpa diketahui siapa pemiliknya. Apa yang akan Anda lakukan adalah A. Mengambilnya dan memberikan kepada yang butuh. B. Mengambilnya dan memberikan ke kotak amal. C. Mengambilnya dan dibawa pulang diberikan anak. D. Melewatinya begitu saja. E. Mengambil dan kalau menemukan pemiliknya segera mengembalikan. Apa jawabannya? Oke, jawaban yang paling tepat adalah E. Mengambil dan kalau menemukan pemiliknya segera mengembalikannya. Pembahasan. Karena pilihan jawaban E sangat menggambarkan integritas tinggi seseorang. Nomor 3. Kebetulan perusahaan tempat Anda bekerja sedang mengalami masa pasang surut karena banyak karyawan yang pindah ke perusahaan lain. Bagaimana pendapat Anda dalam kondisi seperti ini? A. Perusahaan tempat kami bekerja memang sedang kacau. B. Anda tidak akan pindah ke perusahaan lain karena Anda merasa cocok dengan pekerjaan yang Anda tekuni. C. Seharusnya perusahaan ini introspeksi diri, mengapa banyak karyawan yang keluar. D. Perusahaan harus segera melakukan konsolidasi. E. Tidak ada hubungannya antara pasang surut dengan karyawan yang keluar. Oke, jawaban yang paling tepat adalah B. Anda tidak akan pindah ke perusahaan lain karena Anda merasa cocok dengan pekerjaan yang Anda tekuni. Pembahasan. Karena bekerja adalah sebuah komitmen yang harus dijaga. Kita harus mencintai pekerjaan, apapun bentuknya. Soal nomor 4. Seandainya Anda ditawari atasan untuk mengikuti workshop atau pelatihan, apa yang Anda lakukan? Karena mengingat itu juga untuk meningkatkan kompetensi Anda. A. Anda akan ikut jika ditugaskan. B. Anda merasa sudah berkompeten di bidangnya. C. Anda akan mengajukan permohonan untuk ikut. D. Anda akan menyarankan teman saja yang ikut. E. Anda tidak perlu mengikuti kegiatan tersebut. Oke, jawaban yang paling tepat adalah C. Anda akan mengajukan permohonan untuk ikut. Pembahasan. Karena demi meningkatkan kompetensi Anda harus ikut pelatihan. Oke, nomor 5. Anda adalah pegawai yang berintegritas tinggi. Di saat perjalanan berangkat ke kantor, Anda mendapati seorang anak mengemis di pinggir jalan dengan orang tuanya. Anda tahu pagi hari itu merupakan jam efektif anak sekolah. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mencarikan beasiswa untuk anak tersebut agar digunakan untuk biaya dan kebutuhan sekolah. B. Menasihati orang tua anak tersebut bahwa mengemis dengan anak tidak dianjurkan. C. Bertanya kepada orang tuanya mengapa mengajak anak usia sekolah mengemis. D. Menawarkan bantuan kepada orang tuanya untuk menjadi orang tua asuh bagi anaknya tersebut. E. Memberikan sejumlah uang Anda untuk membantu anak tersebut melalui orang tuanya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah A. Mencarikan beasiswa untuk anak tersebut agar digunakan untuk biaya sekolah dan kebutuhan sekolah anak tersebut. Pembahasan. Karena pilihan jawaban A dapat memecahkan masalah untuk selamanya.
Oke, nomor 6. Anda merupakan pegawai bagian administrasi sekolah negeri yang ternama. Ketika Anda mengerjakan proposal pengajuan dana renovasi gedung sekolah, Anda dimintai tolong kepala sekolah untuk membelikan beberapa makanan di koperasi. Di satu sisi, proposal yang Anda kerjakan ini harus segera dikirim ke dinas terkait. Apa yang sebaiknya Anda lakukan di posisi ini? A. Meminta bantuan teman untuk melanjutkan mengerjakan proposal sementara Anda pergi membeli makanan ke koperasi. B. Berkata dengan sopan sekaligus meminta maaf bahwa Anda tidak bisa membantu kepala sekolah karena harus menyelesaikan proposal. C. Meninggalkan pekerjaan tersebut langsung pergi membeli makanan ke koperasi. D. Berkata kepada kepala sekolah bahwa Anda sedang sibuk tidak bisa ditangguh. E. Meminta kepala sekolah untuk menyuruh pegawai lain. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah B. Berkata dengan sopan sekaligus meminta maaf bahwa Anda tidak bisa membantu kepala sekolah karena harus menyelesaikan proposal pembahasan. Ketika kita tidak bisa membantu, sebaiknya harus meminta maaf ya. Oke, nomor 7. Pak Fian merupakan ketua RT di tempatnya. Setiap hari ia selalu antar jemput istrinya karena istrinya tidak bisa mengendarai kendaraan sendiri. Pada suatu hari ketika akan mengantar istrinya berangkat untuk mengikuti tes masuk perusahaan, ada warga yang datang ke rumahnya meminta bantuan agar Pak Fian mau mengantar istri warga tersebut ke rumah sakit karena mau melahirkan dan juga tetangga tersebut belum bisa mengendarai mobil sendiri. Apa yang sebaiknya Anda lakukan jika di posisi Pak Fian? A. Meminta istrinya untuk berangkat tes sendiri dengan menggunakan angkutan umum. B. Meminta maaf kepada tetangga bahwa Anda tidak bisa membantu karena harus mengantar istri tes. C. Menyarankan untuk meminta bantuan kepada tetangga lain karena Anda sedang sibuk. D. Meminjami mobil dan mencarikan sopir pengganti untuk mengantar ke rumah sakit. E. Menyarankan istrinya untuk berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor diantar adiknya. Jawaban yang paling tepat adalah D. Meminjami mobil dan mencarikan sopir pengganti untuk mengantar ke rumah sakit. Pembahasan karena pilihan jawaban D dapat memecahkan masalah dan tidak merugikan salah satu pihak. Nomor 8. Saat Anda melakukan verifikasi dokumen administrasi pendaftaran P3K, ada seorang oknum yang mengaku staf panitia seleksi P3K menawarkan bantuan kepada Anda untuk lolos ujian seleksi P3K dengan memberikan sejumlah dana tertentu. Di satu sisi Anda belum memiliki pekerjaan tetap namun memiliki tabungan yang cukup untuk imbalan jasa bagi orang tersebut. Status Anda sudah menikah dan memiliki 2 anak sehingga tuntutan kebutuhan hidup cukup besar. Sikap Anda adalah A. Terima tawaran tersebut karena Anda harus segera mendapatkan pekerjaan dan penghasilan tetap untuk menafkahi keluarga. Selain itu, persaingan dalam seleksi P3K cukup ketat dan kesempatan lolos sangat kecil. B. Mempertimbangkan tawaran tersebut karena hal tersebut cukup membahayakan bagi saya karena dapat ditindak secara hukum biar terbongkar dan kelulusan dapat dibatalkan. C. Melihat potensi diri terlebih dahulu sebelum menerima. Bila masih mampu menjalani semua rangkaian prosesnya tidak perlu lagi berbuat curang seperti itu. D. Menolaknya secara tegas dan menyampaikan kepadanya bahwa hal tersebut melanggar hukum dan ketentuan dalam proses seleksi ASN dan saya ingin menjadi ASN dengan cara yang bersih. E. Menolaknya secara tegas dan menginformasikan kepada panitia seleksi instansi bahwa ada seorang oknum yang menawarkan cara curang dalam proses seleksi P3K. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menolaknya secara tegas dan menyampaikan kepadanya bahwa hal tersebut melanggar hukum dan ketentuan dalam proses seleksi ASN dan saya ingin menjadi ASN dengan cara yang bersih. Pembahasan karena hal itu sangat melanggar hukum. Nomor 9. Anda adalah seorang pimpinan cabang. Suatu ketika ada rapat yang sangat penting tentang permasalahan yang ada di cabang Anda. Permasalahan tersebut tentang semakin menurunnya pelanggan dan sedikitnya pemasukan kas cabang. Pimpinan pusat mengharuskan segera dibahas. Jika tidak segera dibahas maka akan berdampak buruk ke depannya untuk cabang Anda. Secara bersamaan di hari di mana Anda harus rawat, Anda juga ada tes P3K. Maka yang Anda lakukan adalah A. Meminta salah satu anggota memimpin rapat dan diam-diam ikut tes P3K. B. Mengabaikan tes P3K dan fokus terhadap rapat cabang. C. Rapat cabang sebentar dan meminta anggota untuk melanjutkan lalu ikut tes P3K. D. Izin kepada pimpinan pusat untuk tes P3K. E. Menunda rapat dan mengadakan rapat esok harinya saja dan tetap ikut tes P3K dengan konsekuensi kena marah pimpinan pusat. Oke.
Jawaban yang paling tepat adalah C. Rapat cabang sebentar dan meminta anggota untuk melanjutkan lalu ikut tes P3K. Pembahasan harus saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak. Keputusan itu harus begitu. Terus soal 10, soal terakhir. Ketika menyelesaikan tugas Anda harus menyelesaikan suatu pekerjaan di kantor. Namun menurut Anda hal tersebut cukup melelahkan, maka Anda akan A. membawa pekerjaan tersebut ke rumah. B. meminta rekan kerja Anda untuk membantu menyelesaikan di kantor. C. menyelesaikan pekerjaan dimanapun. D. menyelesaikan pekerjaan di rumah namun dikatakan di kantor. E. menyelesaikan pekerjaan di kantor. Oke, jawaban yang paling tepat adalah E. menyelesaikan pekerjaan di kantor. Pembahasan pekerjaan di kantor maka harus diselesaikan juga di kantor. Usahakan jangan dibawa pulang karena waktu di rumah adalah waktu kita bersama anggota keluarga kita. Sekian materi tes manajerial untuk P3K. Salam teman-teman ya, harus semangat biar menjadi ASN tahun 2021 dengan nilai yang paling baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Yadiva Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.